tapi Hamas. Begitu. Bu Dora, strateginya berubah pasca drone ini. 100% pasti berubah. Kita, Bu Dora. Sekarang Israel peduli lagi ada atau enggaknya nuklir. Yang diperhitungkan adalah nuklir bisa bergerak kalau power plant-nya besar. Power plant yang besar ada di mana? Di kilang-kilang minyak mereka. Makanya saya bilang ini akan banyak kejadian dihajar, heboh. betul. Dia harus Kita, Bu Dora. power plant. Iya, dia harus lumpuhkan power plant. Jadi Israel nggak peduli lagi mau ada, mau enggak, itu nuklir. Dia harus lumpuhkan sistem energinya. Karena tanpa power plant tidak bisa bergerak itu sistem operasi daripada nuklirnya. Makanya ini mengerikan ini. Strateginya udah berubah total, Bu. Mereka tidak peduli lagi itu nanti urusannya, tapi dia harus menyelamatkan dulu ini. Karena satu nuklir aja, Bu, selesai, Bu. Kalau lewat itu satu nuklir aja, Bu. Ini udah berubah total, Bu. Jadi strategi dan keputusannya berubah. Makanya pos intelijen mereka itu nggak hanya di sana aja. Mereka akan cari, Bu, sayap-sayapnya yang terafiliasi. Oke, Pevakasia. Ini Pak Putih nih. Pak Putih, hajar Pak Putih. Lanjut Pak Putih. Saya mungkin agak beda ini, mau coba analisa ya. Izin ya. Boleh beda ya teman-teman. Karena ada hal yang menarik ya, saya analisa. Sebelum terjadinya drone yang membantai 4 orang Israel, anak-anak muda ini, dan luka tadi disampaikan 60, kita bisa lihat di media ya. Sebelumnya sebenarnya Israel itu tetap memakai standar ganda. Israel tetap memakai fasilitas ruang udara komunikasi yang ada di daerah yang sedang berkonflik sekarang. Kenapa mereka kemarin itu berani meledakkan pager? Karena pager itu dia masih memakai fasilitas frekuensi mode ya. Jadi gelombang yang tidak berdampak kepada sistem komunikasi di 4G dan 5G. Sementara alat-alat perang yang dipakai sekarang rata-rata bermain gelombangnya di 5G dan 4G. Jadi pasca kejadian ini saya sangat yakin ya, kenapa sebelumnya tidak berani atau Israel tidak menyerang fasilitas-fasilitas misalnya power plant ya, atau fasilitas-fasilitas repeater atau fasilitas-fasilitas ruang udara komunikasi atau sistem perlengkapan senjata yang memakai fasilitas frekuensi sistem komunikasi yang ada di sekarang yang lagi hangat ya. Karena standar daripada Israel adalah bagaimana mereka tetap ingin mengamankan orang-orang yang ditawan ya oleh musuh-musuh mereka. Bagaimana para tawanan atau orang-orang yang diculik, ditarik menjadi tameng bagi musuh-musuh Israel sekarang. Dan kita melihat pasca hari ini Israel akan berani menyerang power plant, akan berani menyerang repeater atau sistem komunikasi satelit yang menggerakkan alat-alat perang elektronik cyber ini ya. Dan ini mulai hari ini, Senin ini ya, kita waktu Indonesia ini Israel sudah melepaskan intelijennya ke Moro. Karena Moro terhubung dengan Hamas secara terbuka. Dan per hari ini, Senin waktu Indonesia, Israel pasti sudah mengirim intelijennya ke Indonesia. Kenapa?
Indonesia sudah terafiliasi lama dengan Hamas. Per hari ini, Israel juga akan mengirim intelijennya ke Malaysia. Ini banyak yang tidak menganalisa. Jadi Moro Indonesia, ya, juga Malaysia adalah di mana kelompok-kelompok barisan bawah tanah ini pernah bekerja sama dengan Hamas secara terbuka dalam penyandang dana dan lain sebagainya. Dan per hari ini akhirnya Israel menyadari ada informasi bergerak dari Molo Filipina, dari beberapa tempat di Indonesia, termasuk yang dikelola oleh Chaplin, dan yang di Malaysia, mengatur informasi dan pendanaan. Ada hal yang menarik. Kalau seandainya power plant dan sistem komunikasi ini kita akan dengar mulai dihancurkan mulai minggu ini nih. Israel akan memakai fasilitas frekuensi apa dalam menggerakkan dan intelijen sistem elektronik yang memakai fasilitas satelit. Akhirnya kita akan kembali seperti yang disampaikan kepada guru kita Pak Jenderal Tobing. Ya, per hari ini akan banyak sekali barium dan aluminium akan dibuang di wilayah-wilayah target yang sudah disiapkan sedemikian rupa di atas 30.000 kilometer. Ya, di atas 30.000 kilometer di atas udara. Karena itu tidak bisa terdeteksi secara terbuka, dan baal ini atau barium aluminium ini akan mengarah kepada sistem perang dengan memanfaatkan teknologi 6G. 6G negara yang sudah benar-benar menggunakannya cuma 3. China paling besar, Amerika nomor 2, Israel nomor 3. Sekarang coba lihat, China arahnya kemana? China arahnya kemana? Tiba-tiba China mengarah mendukung Israel. Jadi hati-hati saudara. Ternyata akhirnya China mendukung Israel. Teknologi yang menggunakan sistem barium aluminium ini untuk menggerakkan teknologi perang modern ini, yang paling diuntungkan nanti siapa? Ya Israel. Karena senjata laser ini akan digerakkan dengan apa? Sistem satelit dengan memanfaatkan barium aluminium ini yang ada di mana-mana. Di wilayah musuh dengan ukuran nano. Disebarkan dengan stream shield. Dan ini kita akan menarik. Akan terjadi intelijen yang sangat mengerikan di tiga wilayah ini. Ya, Indonesia, Moro, dan Malaysia. Dan kita akan melihat informasi-informasi yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Israel akan terang-terangan membuka oknum-oknum yang berada di belakang di Moro, Filipina, di Malaysia, dan di Indonesia. Sehingga dunia akan terbelalak. Siapa sebenarnya negara-negara pendukung Hamas ini? Mulai dari pembiayaan dan lain sebagainya. Yang tadinya ditutup-tutupin. Tapi tetap Israel berpedoman. Para tawanan dari orang Israel ini harus dibebaskan. Makanya Israel tidak mengarah kepada untuk memberhangus power plant, repeater, dan alat komunikasi satelit. Tapi per hari ini kita akan melihat bahwa alat-alat perang yang menggunakan sistem komunikasi barium aluminium ini tidak bisa dikendalikan oleh sistem satelit yang konvensional, yang memakai fasilitas
4G dan 5G. Kita akan melihat bagaimana tiba-tiba ada suatu tempat dan wilayah yang menjadi target. Ternyata di sana adalah sistem komunikasi bawah tanah yang memakai fasilitas 5G dan 4G yang digerakkan oleh power plant yang tersembunyi, dan itu akan dihancurkan juga. Ini dulu dari saya, ini analisa. Boleh banget berbeda, boleh banget salah, ya. Tapi kita harus hati-hati nih. Indonesia target banget, Malaysia target banget, Filipina khusus suku Moro target banget. Coba teman-teman pelajari ini 3, ya. Sayang ya Pak Jenderal nggak masuk ya. Kalau Pak Jenderal masuk, Pak Jenderal bisa kasih paparan ada apa di Moro secara terbuka, karena beliau pernah ada di Filipina. Ya, itu dulu dari saya Pak Paul, silakan. Mantap kajiannya Pak Pute, thank you Pak. Ini baru benar-benar baru nih. Ya, Bu Dora silakan. Salam Pak Pute, salam Opung Toba, salam Osma, ya, salam bagus-bagus kedengarannya. Shalom itu. Ya, tapi saya ada pendapat ya. Kalau saya salah, ya bisa dijelaskan ya. Tapi dari penelitian saya, survei daripada jurnalis di sini jauh lebih daripada yang saya dengar. Ini sebenarnya intinya adalah masalah embargo oil ya. Kan pernah terjadi tahun 1973 juga ya. Yang melibatkan dengan Israel juga, mereka bisa kita lihat juga ini. Jadi sebenarnya peperangan ini kemarin kan mereka GBC atau apa ya? Coba saya lihat ya, bentar. Bentar ya. CGG atau apa ya, itu mereka memohon kepada Israel jangan meledakkan ya GCC, countries begging itu mereka memohon kepada Israel supaya tidak meledakkan infrastruktur dari minyaknya itu, pemboran minyaknya Iran ya. Jadi dasarnya ini kenapa sebenarnya makin kolap, karena kan targetnya Israel juga kan ingin meledakkan ini, oil ini, karena mereka sudah mempunyai spekulasi terhadap embargo daripada minyak ini ya. Pada dasarnya itu sebenarnya perang ini semakin semakin kolap ya, ditambah lagi penjelasan dari Opung Toba dengan Benyamin dan Pak Pute tadi ya. Tapi intinya ini ada karena sudah pernah terjadi kan 1973. Bagaimana ini Opung Toba? Pendapat Opung Toba? Ya, tes suara. Maksudnya apanya itu? Dari sisi pandang mananya dulu maksudnya? Embargo? Sebenarnya, iya, sebenarnya ini semakin pelik dan semakin meluas serangan oleh Iran, Hezbollah ini, karena mereka takut kan embargonya oilnya daripada Iran ini diledakkan Israel. Ya, maksudnya ini kalau misalkan kilang-kilang minyak maupun pabrik penyulingannya minyaknya Iran diledakkan oleh Israel, Amerika ya takut kondisinya nanti ketika Iran membalas dia bisa aja memblokade Selat Hormuz satu, kemudian bisa menyerang kilang-kilang minyak yang ada di Saudi, yang ada di Bahrain, di Oman dan Qatar, ya paling hanya di situ gitu. Tetapi kalau
dilihat soal tadi, makanya kan ada empat kemungkinan itu kan. Israel bisa menang, Palestina bisa menang, ya. Kemudian juga Iran bisa menang, atau ya memang semua akhirnya damai gitu kan. Nah, ini yang sulit. Sampai sekarang kita masih belum bisa meramalkan dengan pasti. Sejauh ini memang kalau dari sisi posisi Israel masih di atas. Iya, Artinya betul. walaupun tidak sepenuhnya objektif dia menang, misalkan Sandra belum berhasil dibebaskan, tetapi upaya dia untuk mendemilitarisasi Hamas sudah berhasil, ya. Hamas sebagai sebuah kesatuan tempur sudah nggak terlalu berfungsi lagi karena dia hanya bisa melakukan perang gerilya sekarang ini. Nah, kalau misalkan Hezbollah 60% lebih itu dia punya persenjataan dan kekuatan militer itu sudah hancur. Tadi seperti Bro Ben katakan, beberapa titik-titik penting di selatan Lebanon sudah dikuasai. Marun al-Ras, Bin Jebeil itu yang paling utama ya, itu yang paling berat. Dari situ yang dia bisa menyerang ke segala arah di Israel Utara. Kemudian juga di Beka Timur itu sudah hancur depo-depo penyimpanan persenjataannya Iran. Kemudian juga di Dahiyeh itu adalah wilayah selatannya Beirut, ya. Itu Dahiyeh itu isinya hampir Hezbollah semua. Sama lah misalnya kalau di Konoha, Depok gitu ya. Depok itu kan milik partai tertentu, ibu kotanya ini partai tertentu yang berafiliasi dengan kekuatan kelompok internasional tertentu gitu ya. Udah sama-sama tahu lah kita. Ya itu mirip-mirip seperti itulah polanya gitu. Jadi maksud saya gini, Opung Toba, iya. Untuk menutupi semua gencatan peperangan ini daripada kaum sebelah ini, Iran, ya Libanon ini, karena kan pada tahun 1973 itu kan pernah terjadi pecah apa juga pergolakan, bahkan yang mengapakan OPEC, melibatkan OPEC pada perusahaan-perusahaan minyak untuk menaikkan harga kan, dan memberikan pendapat yang besar kepada mereka sendiri gitu. Jadi mereka ingin menguasai pemasaran minyak ini untuk keuntungan para Hamas dengan Hezbollah ini, kekuatan mereka. Jadi karena kan kemarin saya dengar GCC itu memohon supaya Israel jangan meledakkan itu. Pada tahun 1973 juga kan akhirnya mereka menyerah. Memang benar Israel tidak akan dalam hal ini bisa jadi seperti kata itu, tapi saya yakin akan di tangan Israel karena sudah pernah terjadi juga pecah tahun peperangan itu 1973 dan Israel menguasainya. Nah, ini kembali mereka kan kembali mengulang itu kembali kan. Kenapa yang ditakutkan oleh Palestina, negara Palestina, Hamas, Hezbollah, mereka sampai GCC memohon supaya jangan meledakkan pemboran minyak itu, penghasil minyak mereka, perusahaan minyak mereka. Nah itu saya rasa jadi maksud saya gini, dialihkan mereka dengan melancarkan rudal-rudal ini, ngerti toh? Agak sulit nangkap makna arah pertanyaannya. Mungkin Pak Paul mungkin bisa tahu nangkap arahnya kemana gitu. Kalau saya sih, kalau 73 kan Yom Kippur itu jelas Iya. waktu itu Anwar Sadat sudah bisa melobi negara-negara OPEC untuk melakukan embargo. Tapi kalau itu kondisi sekarang kan lain. Ini kan bukan perang antar negara. Kalau sekarang ini kan Israel melawan kelompok-kelompok teror seperti Hamas dan Hezbollah. Bukan negara-negara, itu perbedaannya di situ. Beda Bu Dora. Kalau yang Bu Dora cerita, Israel ngelawan negara. Kalau sekarang Israel itu melawan teroris, sama seperti Indonesia melawan itu pasukan bersenjata yang di Papua itu loh. Iya. Sama seperti ngelawan GAM. Nah, sama seperti itu tuh. Sekarang kan Hamas dan Hezbollah itu sudah menguasai negara, Pak Paul. Karena yang dilawan Israel itu bukan Lebanon, tapi Hezbollah.
Yang Ya, dilawan tapi Israel udah bukan kuat Palestina, sekali, Pak Paul. tapi Hamas. Begitu. Bu Dora, strateginya berubah pasca drone ini. 100% pasti berubah. Tidak, Bu Dora. Sekarang Israel nggak peduli lagi ada atau enggaknya nuklir. Yang Memang betul. diperhitungkan adalah nuklir bisa bergerak kalau power plant-nya besar. Power plant yang besar ada di mana? Di kilang-kilang minyak mereka. Makanya saya bilang ini akan banyak kejadian heboh. Dihajar, betul. Dia harus Kita, Bu lumpuhkan Dora. power plant. Oke. Iya, dia harus lumpuhkan power plant. Jadi Israel nggak peduli lagi mau ada, mau enggak, itu nuklir. Dia harus lumpuhkan sistem energinya. Karena tanpa power plant tidak bisa bergerak itu sistem operasi daripada nuklirnya. Makanya ini mengerikan ini. Strateginya udah berubah total, Bu. Mereka tidak peduli lagi itu nanti urusannya, tapi dia harus menyelamatkan dulu ini. Karena satu nuklir aja, Bu, selesai, Bu. Kalau lewat itu satu nuklir aja, Bu. Ini udah berubah total, Bu. Jadi strategi dan keputusannya berubah. Makanya pos intelijen mereka itu nggak hanya di sana aja. Mereka akan cari, Bu, sayap-sayapnya yang terafiliasi. Cuman Ya, yang tapi kenal di tiga tunggu, negara Pak, saya mau tadi. tanya dulu, Pak Pute. Benar yang Pak Pute bilang. Tapi kan mereka masih melindungi. Sekarang maksud saya gini, Pak Pute, mereka melindungi seperti benar yang kata Pak Pute bahwa di pemboran minyak itu gudang-gudang senjata benar. Makanya saya bilang jadi karena Hamas dengan Hezbollah kan sudah menguasai negara sendiri ya. Jadi negara tidak ada power, itu maksud saya. Sehingga mereka menyerang Israel dengan rudal. Hamas dengan Hezbollah menyerang Israel dengan membabi buta karena Israel sudah menunjukkan roket mereka ke pemboran minyak-minyak mereka yang dimana gudang senjata itu. Nah, menurut saya apakah ini bisa menjadi intinya, ataukah karena bukan kekuasaan negara gitu Pak Pote kan, bukan hanya menginginkan negara Israel aja. Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu. Jadi Ya, mereka mengalihkan strateginya udah berubah, Bu. Karena pertahanannya bukan seperti semula di tahun 73 itu. Kemudian ini kan persenjataannya sudah berbeda juga, Bu. Apalagi bayangkan dengan satu drone itu dia bisa membantai 4 orang dan 60 cedera loh, Bu. Macam mana kalau satu nuklir itu lolos, Bu? Selesai satu bangsa, Bu. Ini dia udah pertimbangnya udah nggak bisa jangka panjang di ekonomi aja, Bu. Tapi keselamatan bangsa Israel itu bisa bertahan menjadi sebuah negara. Kalau lewat satu aja udah. Tapi yang maksud saya begini, sekarang Hamas dengan Hezbollah kan membuat serangan bertubi-tubi karena kan sedangkan GCC itu memohon kepada Israel karena mereka takut Israel, karena Israel kan pernah mengatakan kalau sekali kami tujukan bom itu ke pemboran itu, negara itu hancur. Nah, dan dari news yang saya baca dari TBN, GCC memohon Israel jangan mengarahkan nuklir mereka ke pemboran minyak itu. Nah, maksud saya itu, jadi apakah ini akan seperti katanya Perang Dunia Ketiga bisa terjadi? Apakah ini akan menjadi satu kenyataan? Karena enggak, Bu Dora. Jadi begini, Bu Dora. Itu Israel itu sudah selesai. Tadi di awal saya sudah bilang, ini perangnya sudah selesai sebetulnya. Hanya Benyamin Netanyahu tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, karena kalau berhenti dia masuk penjara.
Kalau diterusin, ya kalau diterusin ya nggak kelar-kelar, harus berhenti. Cuman kapan berhentinya itu nggak tahu. Sekarang kalau Israel mau menghancurkan Iran gampang sekali. Mau menjelekan si Hezbollah juga gampang, sudah mati semua pemimpinnya Hezbollah, ya kan? Sementara jenderal-jenderal pentingnya Iran udah mati juga. Presidennya aja udah mati, udah dibunuh, presidennya malah tadi katanya mata-matanya Israel itu jenderal pentingnya sekarang. Ya yang di Hamas sudah selesai juga. Jadi sebenarnya sudah selesai perangnya itu, nggak akan perang dunia ketiga. Kan kemarin hari Minggu sudah saya kasih tahu perang dunia ketiga itu masih 10 tahun lagi. Itu nanti kalau sudah ada microchipnya dibajak baru ada perang dunia ketiga tuh. Jadi nggak akan perang dunia ketiga. Itu kan saya bilang itu profesor-profesor Indonesia itu tolol-tolol semua itu. Nah, nggak ada yang pinter tuh. Jadi nggak ada perang dunia ketiga tuh bukan gara-gara ini, nanti ada lagi penyebabnya lain lagi gara-gara microchip itu nanti perang dunia ketiga. Gitu. Tapi itu masih lama, Bu Dora. Sekarang enggak. Sekarang semua nikmati kedamaian. Sekarang semua nikmati kedamaian, nikmati ya tinggal bagaimana Indonesia mau dibom sama Israel, mau nantang perang apa enggak. Menantang perang dijabanin lagi sama Israel. Pasti dijabanin dengan senang hati. Gitu ya. Karena memang Benyamin Netanyahu lagi cari ribut. Tapi kalau untuk menguasai Arab, Yordania, Mesir nggak mungkin. Kan sudah selesai. Gitu ya. Jadi yang benar ada ini perang sudah selesai. Yang ada ini cuman buat ngisi kegiatan aja. Perangnya udah nggak ada. Itu loh, sebetulnya udah nggak ada. Bahkan Rusia, Cina segala macam tadi Pak Putri udah bilang, Cinanya aja sekarang sudah pro Israel. Rusianya ya masih ya cuman jargon-jargon aja buat nakut-nakutin Amerika. Tapi kalau begitu Donald Trump jadi presiden ya sudah selesai juga Rusianya. Udah tenang, udah aman ya. Ini dari tadi belum bicara nih Pak Teddy nih. Pak Teddy bicara, Pak Teddy.